Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa kumpul untuk belajar bersama terkait ilmu Allah, ilmu yang sangat penting yaitu fikih. Di mana ini adalah ilmu yang selaras dengan tauhid, dengan akidah. Tatkala seorang sudah belajar akidah dengan bagus, sisi rububiyahnya, sisi uluhiyahnya, sisi al-sifat, pengaplikasinya adalah di fikih. Jadi bukan hanya dia paham tentang akidah saja, tapi dia harus menjalankan konsekuensinya, itu hanya beribadah kepada Allah. Dan setiap apa yang kita pelajari nantinya itu akan saling berkaitan. Bab thaharah pertama di awal, kemudian selanjutnya itu akan masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya. Ya, sholat, ketika kita masuk sholat akan kembali lagi ke bab thaharah. Di antara syarat sah sholat adalah bersuci. Kemudian kita belajar lagi ke depan ada haji. Atau mungkin sebelum itu masih ada terkait jual beli, puasa. Ya. Itu perlu ilmu-ilmu yang dasar. Bagaimana akan kita sampaikan di pertemuan kali ini. Kita masih di bab thaharah, bab bersuci. Kali ini kita akan belajar terkait hal-hal yang keluar dari jalan depan. Masih ingat tidak jalan depan itu apa? Jalan depan adalah kemana? Jadi ada beberapa cairan yang keluar dari situ. Yang mafhum ya adalah kencing, BAK, kencing. Ya itu insya Allah kita sudah tahu semuanya, baik secara struktural maupun ketika kita buang air kecil, ya, maka kita sudah tahu cara mensucikannya. Kemudian apabila dia terciprat ke tubuh, ke pakaian, maka kita tahu bagaimana cara mensucikan dari najis tersebutnya. Baik, kita akan mengenal terkait mani, wadi, dan madi. Ada 3 jenis cairan yang mungkin mirip-mirip tapi berbeda. Cara penamaan juga berbeda. Yang pertama ada mani. Ya. Yaitu adalah cairan yang berwarna putih. Berwarna putih ya. Biasanya lengket. Keluarnya itu secara memancar. Keluarnya itu secara memancar. Ya, memancar. Ya, memancar. Seperti halnya ya, keran air. Tapi tidak sederhana. Kemudian mani ini bisa keluar baik dia sadar maupun tidak sadar. Sadar maupun tidak sadar. Ya. Tidak sadar soal di sini adalah ketika dia mimpi. Ini yang diistilahkan dengan mimpi basah. Mimpi kemudian dia mengeluarkan mani. Mani ini dia ketika dia keluar maka dia mewajibkan untuk mandi besar. Mandi besar. Karena dia berhadas besar. Hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan wudu saja. Maka dia harus mandi besar. Mandi besar, mandi wajib sama saja. Kemudian karakteristik dari mandi sendiri adalah dia itu suci, teman-teman. Suci dan
tidak najis. Jadi sekalipun dia mengenai pakaian seorang, dia itu suci dan tidak najis, tetapi asalnya tetap dibersihkan. Ya kalau misalnya dia ada orang sholat, kemudian ada noda di situ, ada nodanya di situ, maka sholat dia itu tetap sah. Tapi ketika dia mengeluarkannya dia wajib mandi besar. Kalaupun pakaiannya itu suci dan tidak najis. Kalau kena pakaian, maka cukup dicuci saja. Kalau bekasnya kering, kalau sampai kering maka dia dikerok, dikerik, ya, dihilangkan sisa-sisa bekasnya tadi. Yang dikerik biasanya bisa pakai besi, kayak bola besi atau mungkin bisa sendok. Ini bisa bersihkan kembali. Jadi karakteristik dari mani adalah seperti cairan warna putih, biasanya keluarnya secara memancar dan bisa keluar baik sadar maupun tidak sadar. Kemudian tatkala seorang mengeluarkan mani maka dia wajib mandi besar. Kemudian karakteristiknya itu suci dan tidak najis. Kalaupun terkena pakaian maka dicuci saja. Kalau semisal ada bekas yang mengering, mungkin karena terlalu lama, maka dikerik dulu baru dicuci. Nah, jadi seperti itu. Makanya ya untuk anak-anakku yang belum balik, maka kita harus waspada, ya, harus sering-sering ngecek, terutama umur-umur yang menjelang balik. Ya, kalau laki-laki kan antara 10-11 sampai ke atas itu sudah mulai itu biasanya. Maka tatkala kalian bangun tidur biasakan untuk mengecek dulu bagi yang belum balik. Kalau belum balik berarti cek dulu apakah dia mimpi basah atau tidak. Kemudian dilaporkan atau dia menyampaikannya ke kedua orang tua. Orang tuanya juga harus tahu. Jadi jangan merasa malu ya. Ini bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Tatkala seorang dia sudah mimpi basah maka ya kita harus mengasih tahu ke orang tua. Biar nanti juga orang tua tahu bagaimana cara menangani bekasnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ada wadi. Apa itu? Itu cairan air putih kental. Yuk, bentuknya itu seperti dia bening, air putih, tapi kental. Biasanya keluar setelah kencing. Ya, biasanya keluar setelah kencing ya. Ya, tergantung orang-orang. Ada yang pakai di sini. Biasanya terjadi juga karena kecapean. Terjadi karena terkadang kecapean. Ya, karena kondisi tubuh sedang capek, biasanya keluar mandi. Setelah kencing. Ya, wadi ini dia itu najis, teman-teman.
sama halnya dengan kencing. Maka tatkala wadi itu keluar, maka dia harus mencuci kemaluan. Yang kesimpulannya. Kemudian berwudu kalau mau sholat. Kalau kena badan gimana? Ya, dia dicuci. Kena badan. Anggota badan yang terkena itu maka dicuci. Misal terkena bagian paha maupun betis, maka dia dicuci. Jadi sebagaimana orang terkena cipratan dari air kencing. Seperti ini. Ini adalah jenis yang kedua, yaitu adalah wadi. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu strukturalnya dan konsekuensinya, maka kita tidak bingung lagi. Yang terakhir ada madi. Ada mani, ada wadi, ada madi. Madi ini teman-teman yaitu bening. Bening dan lengket. Bening, ini cairan yang bening dan lengket. Keluarnya tidak memancar, tidak sebagaimana mani, tidak memancar. Dan biasanya dibarengi dengan mandi. Jadi mandi dulu baru mandi. Atau ketika dia keluar mandi, maka bisa bergabung dengan mandi. Jadi ini kayak semisal muqaddimah sebelum mandi itu keluar. Jadi keluarnya bisa sebelum mandi keluar. Mandi ini konsekuensinya sama sebagaimana wadi. Jadi dia najis. Kalau dia keluar, maka dia najis. Tapi bisa jadi juga mani ini keluar sendiri tanpa adanya mani. Tatkala seorang terlalu berpikiran kotor. Cara mensucikannya dia sama sebagaimana mani. Dia kan najis. Kemudian tatkala mani keluar, maka dia wajib mencuci kemaluannya. Wajib mencuci kemaluannya. Kalau misalnya mau sholat, maka dia berwudu lagi. Kalau kena badan, ya sama.